Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain, amma ba'du. Brother and sister lillah yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Untuk itu yang pertama-tama dan utama kita lakukan adalah yang mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, memberikan rahmat, memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati atau memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan rahmat dan nikmat itu tetap dicurahkan kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan atau memasuki bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir dengan penuh kesuksesan. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah atau dinullah kepada kita semua, yaitu berupa syariat Islam yang mampu membawa keselamatan kepada kita semua, khususnya umat Islam, yang keselamatan itu tidak hanya di dunia saja, justru keselamatan itu akan mencapai puncaknya pada saat kita berada di alam akhirat, yaitu dengan memasuki surganya Allah tanpa melalui hisab. Brother and sister lillah dimanapun berada, pada kali ini kami akan mencoba membawakan tema yang berjudul istimewa berdoa di bulan Ramadan. Terlebih dahulu kita berusaha mencoba untuk memahami apa itu makna atau definisi dari berdoa atau doa itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ada definisi atau hakikat dari doa itu adalah kita memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hajat-hajat kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kita, ya, selama kita hidup di dunia ini. Adapun doa, tentunya tidak selamanya orang itu berdoa dengan niatan yang baik atau niatan yang bagus, ya. Jadi doa atau permintaan, yang namanya permintaan tentu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orang, karena kebutuhan tiap-tiap orang itu tidak sama. Jadi maka yang dimohonkan atau yang dimintakan kepada Allah pun tidak sama. Ada yang memohon kebaikan kepada Allah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya, ya. Ada juga orang yang berdoa dalam artian atau makna yang negatif. Apa itu? Ada orang-orang yang memohon untuk kepentingan memenuhi nafsu atau syahwatnya saja. Contohnya orang-orang yang memohon atau berdoa, atau yang lebih tepatnya mengucapkan mantra-mantra untuk menyihir orang lain. Nauzubillah min dzalik. Atau bahkan ada yang lebih dikenal dengan menyantet orang lain. Itu mereka juga berdoa, juga memohon, ya. Bahkan tidak jarang mereka juga menyebutkan kata Allah, walaupun
Allahnya itu tentunya tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah versi mereka. Biasanya mereka menyebutkan Gusti Ngalah atau lain sebagainya ya. Tapi intinya mereka juga berdoa, mereka juga memohon. Nah, dalam permohonan atau permintaan itu, apakah Allah selalu memenuhi atau mengabulkan apa yang diminta oleh umatnya atau dimohonkan oleh makhluknya? Allah sendiri sudah berfirman atau menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah atau memintalah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mengabulkan atau memenuhi permintaan dari makhluknya. Disinilah kita mengetahui sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi apapun yang diminta atau dimohonkan oleh makhluknya, yaitu khususnya manusia, apapun yang diminta atau dimohonkan oleh manusia, maka Allah akan mengabulkan sesuai yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, berdoalah atau memintalah kepadaku, maka aku atau Allah akan memenuhinya. Terkait dengan permintaan atau permohonan doa di bulan suci Ramadan ini, marilah mumpung kita memasuki bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan ini, kita memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, atau kalau perlu setiap saat kita memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah, mumpung Allah mencurahkan rahmatnya, mumpung Allah membuka lebar-lebar pintu langit. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka amalan-amalan utama beliau adalah yang pertama justru memperbanyak doa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Nabi besar kita, Rasul kita yang jelas-jelas memiliki sifat maksum, yang sudah jelas dijamin surga oleh Allah, tapi beliau masih memunajatkan doa, justru memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Apalagi kita sebagai umatnya dan umat di akhir zaman lagi, tentunya tidak luput dari yang namanya kesalahan dan perbuatan maksiat. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, kalau Rasulullah pun sudah mencontohkan dengan memperbanyak doa di bulan istimewa, berdoa di bulan suci Ramadan, maka tentunya kita harus mencontoh beliau dengan apa? Dengan memperbanyak doa. Tentunya tidak hanya berdoa, jadi doa dan ibadah-ibadah lainnya, terutama ibadah yang wajib, tentunya harus tetap kita lakukan. Jangan mentang-mentang Allah itu maha pemurah, maha pengasih dan menyayang, lantas kita hanya melantunkan atau memunajatkan doa tapi melupakan ibadah wajib lainnya. Itu terbalik namanya. Oleh karena itu, doa atau memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan ini sangat istimewa. Karena apa? Karena bulannya bulan istimewa, bulannya bulan suci, di mana Allah membuka pintu langit dan mencurahkan rahmat yang tak ternilai dan tak terhingga, sehingga kita sungguh sangat rugi apabila di kesempatan bulan Ramadan ini kita tidak memunajatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brother and sister lillah, dimanapun Anda berada, untuk itu marilah kita manfaatkan
kesempatan di bulan suci Ramadan ini, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, terutama kesempatan kehidupan atau nyawa yang masih ada di raga kita ini, masih menyatu di raga kita ini. Marilah kita perbanyak doa, kita tingkatkan doa kita perbanyak ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita menyelesaikan atau mencapai finish di bulan suci Ramadan ini menjadi seorang yang benar-benar fitri atau yang benar-benar suci dari dosa, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah bahwasannya amalan puasa wajib di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah ini, imbalannya atau pahalanya yang paling layak tidak lain adalah masuk surga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mampu atau bisa memberikan manfaat atau memberikan semangat kepada youth fillah, kepada brother and sister lillah untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita nantinya menjadi seorang pemenang atau seorang yang berhasil mencapai kesuksesan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan istimewa di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.